Shalom, selamat pagi Bu Ratna, Bu Puji yang ada di Zoom, ataupun jemaat yang nanti mengikuti dari YouTube. Shalom teman-teman yang ada di sini yang lagi live. Oke, jadi jemaat yang terkasih, kami saat ini PD Pagi di Sabtu ini bersama Mbak Anis yang akan nanti memimpin renungan, lagi sedang di Rawinala, live-in katekisasi. Untuk itu, dengan semangat, teman-teman katekisasi sudah bangun pagi untuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum nanti kami melanjutkan aktivitas yang sehari ini penuh dengan sukacita, menambah wawasan nantinya untuk kita semua. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu bersama-sama sebagai wujud syukur kita, yaitu selamat pagi Bapa. Kita pujikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Tante Ratna, Bude Puji, dan semua adik-adik yang sedang berada di Rawinala. Senang sekali pagi ini PD kita rame. Oke, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga tidur kami pada hari ini Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali membuka mata dan merasakan nafas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami mengawalinya dengan doa pada hari ini ya Bapa, mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi awal yang baik untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami akan membacakan satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Saya akan membacakan sedikit kisah yang saya temukan di saat saya mencari renungan. Jadi cerita ini mengkisahkan tentang dua orang laki-laki di mana mereka mengadakan perjalanan jauh. Yang satu adalah orang yang saleh dan yang satunya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan tersebut, mereka membawa barang-barang berharga untuk dijual beserta seekor kuda, seekor ayam jantan, dan satu buah obor. Sepanjang perjalanan, kedua orang ini berdiskusi tentang Tuhan. Tuhan itu sangat baik ya. Dia selalu merancangkan yang baik bagi kita, kata si orang saleh. Aku tidak yakin dengan apa yang engkau katakan, dan kita akan melihat apakah Tuhan memang baik selama kita melakukan perjalanan ini. Jawab orang yang tidak percaya Tuhan. Menjelang sore, tibalah kedua orang tersebut di sebuah desa, dan mereka berharap ada orang yang mau menerima kedatangan mereka. Kedua orang tersebut sudah hampir mendatangi semua rumah di desa itu, tetapi tidak seorang pun yang bersedia menerima mereka. Terpaksa kedua orang itu pergi ke hutan yang tidak jauh dari desa itu. Kau bilang Tuhan itu baik, kata orang yang tidak percaya akan Tuhan. Ya, pasti menurut Tuhan bermalam di hutan ini merupakan yang terbaik bagi kita, kata si saleh. Setelah menambatkan kuda, mereka pun memasang tenda. Tidak lama kemudian terdengarlah suara binatang buas di tempat di mana mereka menambatkan kuda. Ternyata seekor singa menerkam kuda mereka. Kedua orang itu pun cepat-cepat menyelamatkan diri dengan memanjat pohon besar di sekitar mereka. Masih percayakah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Kata orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian si saleh menjawab, tahukah kamu kalau singa itu tidak menerkam kuda, maka dia pasti sudah menerkam kita. Tuhan itu baik. Mereka masih berada di atas pohon ketika hembusan angin yang cukup kencang memadamkan obor mereka. Sedangkan obor itu merupakan satu-satunya penghangat yang mereka miliki di tengah cuaca yang begitu dingin. Kelihatannya Tuhan begitu nyata sepanjang malam ini, kata orang yang tidak percayakan Tuhan, dengan nada yang sinis. Keesokan harinya kedua orang itu kembali masuk ke desa untuk mencari makanan. Mereka melihat keadaan desa yang sudah porak-poranda. Mengertilah mereka bahwa tadi malam desa tersebut telah dijarah oleh sekelompok perampok. Lihat, telah terbukti bahwa Tuhan memang baik. Jika saja tadi malam kita menginap di desa ini, maka barang-barang berharga kita pasti ikut dirampok. Dan kalau saja angin tidak memadamkan obor kita, maka perampok-perampok itu pasti bisa melihat barang-barang kita dengan jelas dan
Dan karena kita memasang tenda tidak jauh dari jalan menuju desa itu, kata si orang saleh. Dan orang yang tidak percaya akan Tuhan hanya tertunduk dengan malu. Orang yang percaya Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Maka adik-adik, ibu-ibu semuanya, melalui kejadian-kejadian yang kita alami saat ini, jangan pernah menilai Tuhan hanya melalui satu potong kejadian-kejadian yang ada. Tetapi percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui banyak-banyak perkara yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, seringkali kami tidak memahami cara-Mu, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku melalui banyak perkara yang ada, Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami untuk dapat menerima setiap kejadian-kejadian, setiap hal baik yang memang Tuhan sudah siapkan untuk kami semua, Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Roh Kudus selalu menyertai kami, Engkau selalu mendampingi setiap langkah kami ya Tuhan. Detik demi detik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih buat Mbak Anis yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Seperti firman yang disampaikan oleh Mbak Anis bahwa Allah turut bekerja lewat banyak hal, bahkan sekecil apapun. Kita yakin melalui Live in Rawinala ini pun Tuhan bekerja buat anak-anak katekisasi kita dan buat kami juga, saya, Mbak Anis dan Pak Edi yang mendampingi juga dituntun Tuhan lewat proses ini. Nah, bagi Bapak Ibu terkasih, mari kita pujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa kita tahu Bapa memelihara kita. Kita pujikan, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku.
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oke. Ibu-ibu terkasih, kami yang ada di sini nanti akan melanjutkan aktivitas kami. Bagi ibu-ibu terkasih yang lain akan masuk ke room untuk saling mendoakan, dan yang dari YouTube juga akan saling mendoakan baik secara pribadi maupun dengan keluarga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam saling mendoakan.